Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita masuk ke sesi kedua ya untuk pagi hari ini terkait pengamatan meteorologi tidak langsung. Dan pada kesempatan ini saya bertugas untuk memaparkan mengenai satelit cuaca, gitu ya, penggunaan satelit cuaca. Saya Muhammad Reza Ferdiansa. Saya staf peneliti di subbidang pengelolaan citra satelit cuaca, bidang bidang Inderaja Pusat Meteorologi Publik. Nah, ini mungkin langsung saja ya, Bapak Ibu, terkait tujuan daripada paparan kita pada pagi hari ini adalah mengenal prinsip dasar gitu ya kerja satelit cuaca. Kemudian kita tahu jenis-jenis satelit cuaca yang ada dan juga karakteristik kanal yang ada pada satelit cuaca. Jadi ini mungkin salah satu satelit cuaca ini memang salah satu yang unik sendiri gitu ya di antara data pengamatan lainnya di BMKG karena kita tidak mengoperasikannya secara langsung gitu ya. Jadi kita hanya memperoleh datanya secara diseminasi dari operator satelit cuacanya, apakah itu dari Jepang, dari Cina, dari Korea dan lain-lain. Namun di situ pun kita perlu sekali pengetahuan dasar mengenai bagaimana sih data-data tersebut diamati gitu ya atau dibuat oleh satelit cuaca. Dan ini sangat berkaitan dengan jenis satelit cuaca yang akan kita gunakan dan dalam menganalisa khususnya untuk keperluan monitoring ataupun analisa kejadian khusus gitu ya yang terkait meteorologi di mana kita menggunakan data satelit tersebut, kita harus paham karakteristik kanal-kanal pada satelit cuaca tersebut gitu ya. Nah, jadi diharapkan modul ini sih dibuat semudah mungkin gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya setelah mengikuti paparan ini ada apa ya istilahnya bite size information gitu ya, ada informasi yang bisa ditangkap gitu ya setelah ikut ini terkait 3 poin penting dalam modul ini. Kemudian nanti juga ada pengenalan terkait koreksi paralaks gitu ya, apa itu paralaks, kenapa kita harus tahu gitu ya, nanti kita akan bahas bersama. Dan juga terakhir ada butir kegiatan PMD ahli terkait penggunaan citra satelit cuaca dan mungkin sebentar saja gitu ya tidak bisa full saya akan mendemokan akses data satelit dan juga analisa dengan menggunakan aplikasi bernama Satait gitu ya. Baik, di sesi selanjutnya nih Pak Bagus tadi sudah memaparkan dengan sangat bagus ya introduksi terkait remote sensing gitu. Remote sensing itu atau bisa kita sebut penginderaan jauh gitu ya. Nah, di sini saya mungkin coba mengundang teman-teman semuanya untuk menggunakan fitur annotate di Zoom masing-masing. Silahkan sambil buat latihan ya. Jadi di sini ada beberapa soal kuis di paparan ini yang menggunakan fitur annotate untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi menjawab kuis tersebut. Jadi jika Bapak Ibu mengarahkan kursornya ke paling atas gitu ya layar Bapak Ibu semuanya, di situ akan muncul pilihan bar, kemudian ada annotate dan pilih simbol. Silakan klik di mana gitu ya yang teman-teman akan menjawab gitu. Bisa dicoba sekarang, coba. Ya, dengan menggunakan simbol, ya seperti itu. Betul. Simbol apa saja ya? Dengan ada di situ stem, kemudian bisa dipilih ya, di situ ada misalnya gambar hati seperti ini gitu ya, atau stem juga gambar bintang gitu ya, seperti ini. Nah, ini boleh ya. Jadi dipilih annotate, kemudian pilih fitur stem. Oke. Oh, ini serius. Ada juga yang tidak tahu nih. Taunya remote sensing gitu ya maksudnya ya. Bukan penginderaan jauh. Oke.
Baik, lumayan ya. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi menjawab kuis yang akan ada di slide-slide berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi ini sekitar 50-50 mungkin ya, atau 60-40 nih, antara teman-teman yang sudah pernah dengar sebelumnya gitu ya, apa sih penginderaan jauh atau remote sensing itu gitu ya. Dan ada juga yang mungkin belum familiar gitu ya dengan istilahnya. Ini Mas terserah ya mau menggunakan istilah remote sensing atau inderaja gitu, penginderaan jauh. Jadi prinsipnya apa sih sebetulnya gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya terkait remote sensing ini, gitu ya. Nah, di sini ini menjadi dasar sekali ketika kita memahami prinsip kerja satelit cuaca. Baik. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita itu mengamati suatu objek gitu ya? Ada tadi ya di sesi pertama tadi pagi itu ada kita mengukur langsung gitu ya, mengukur suhu gitu, mengukur tekanan, mengukur angin. Kemudian jika kita katakanlah ingin mengukur sesuatu yang lebih luas gitu ya, dalam hal ini adalah salah satu contoh aplikasi inderaja atau penginderaan jauh untuk bidang lingkungan sih ya, mungkin tidak secara langsung kepada bidang meteorologi. Kemudian ini juga salah satu contoh citra satelit di pengaplikasiannya untuk bidang geografi gitu ya. Kemudian ini untuk kebakaran dan asap gitu ya, kebakaran hutan. Kemudian ini untuk sebetulnya ini seperti menggunakan radar gitu ya, menggunakan radar atau bunyi, gelombang bunyi untuk mendeteksi adanya suara gergaji Bapak Ibu untuk di hutan belantara gitu ya, kalau misalnya ada penebangan liar gitu. Kemudian ini salah satunya adalah menggunakan drone juga ya, ini mungkin para milenial sangat familiar ya dengan metode atau teknologi terkini terkait penggunaan drone untuk mengukur katakanlah parameter cuaca gitu ya. Nah, jadi dari beberapa cara orang mengamati suatu objek gitu ya, baik itu parameter cuaca, parameter meteorologi maupun parameter lingkungan gitu. Ada satu kala kita memang ingin cakupan yang lebih luas gitu ya. Jadi kita menggunakan teknik inderaja dan juga ada faktor keamanan atau keselamatan gitu ya, kita ketika ingin memonitor kebakaran hutan ataupun asap atau debu vulkanik katakanlah yang juga beberapa pekan ini mulai muncul ya di Indonesia. Ini kita tidak bisa mengukur langsung gitu ya. Kita tidak bisa menaruh radar kita dekat gitu, atau kita tidak bisa menaruh anemometer kita dekat dengan lokasi gitu. Sehingga kita harus melakukannya secara jarak jauh. Nah, untuk itulah ketika kita melakukan sebuah pengukuran tidak secara langsung, maka itulah dinamakan metode penginderaan jauh. Jadi sebetulnya banyak sekali gitu ya alat-alat ukur atau teknik pengamatan, tidak hanya satelit saja gitu yang merupakan penginderaan jauh. Misalnya ada LiDAR yang mungkin pusat meteorologi penerbangan ya mengoperasikannya untuk mengamati debu vulkanik. Kemudian ada radar yang mungkin teman-teman sudah familiar, ada satelit juga. Kemudian ada juga yang seperti contoh yang di sini ya, yang menggunakan deteksi bunyi, gitu, deteksi gelombang bunyi untuk mendeteksi suara gergaji, gitu ya. Ini sangat unik sekali untuk memonitor penebangan liar di hutan, gitu. Jadi apapun alatnya itu, jika tidak menyentuh langsung objek yang ingin kita amati, apapun itu tujuannya, itu termasuk kepada teknik penginderaan jauh. Dan salah satunya adalah satelit cuaca yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti juga setelah saya ada pemaparan mengenai radar gitu ya. Jadi dua-duanya merupakan tools atau instrumen penginderaan jauh. Nah, baik, sekarang kita mulai ke satelit cuacanya gitu ya. Jadi seperti tadi, satelit cuaca merupakan satu instrumen yang mengumpulkan informasi terkait sebuah objek tanpa menyentuh atau ada kontak fisik dengan objek tersebut. Jadi ibaratnya seperti kamera gitu ya, citra satelit seperti foto kamera meskipun tidak secara literally sama gitu ya.
Namun prinsipnya mungkin seperti itu. Ibaratnya kita memotret kondisi bumi gitu ya dari atas dengan menggunakan satelit. Nah, lalu apa sih? Nah, yang diukur gitu ya. Tadi kan ingat tadi di awal kita sudah sama-sama paham ya, kalau di inderaja itu tidak mengukur secara langsung gitu ya. Artinya kalau kita mengamati angin, tapi kita tidak mengukur angin secara langsung. Katakanlah kita sering dengar misalnya suhunya dingin, suhunya panas gitu ya. Suhu dinginnya suhu awannya segini, maka ketinggian awannya segini gitu. Nah, itu tuh sebetulnya kita tidak mengukur suhu gitu ya. Tidak mengukur suhu dan tidak mengukur awannya itu secara langsung gitu ya. Tapi apa yang diukur oleh satelit adalah radiasi gitu ya, radiasi gelombang elektromagnetik yang diemisikan oleh berbagai objek di bumi gitu ya. Nah, tampak seperti ini. Jadi di sini ada matahari memancarkan energinya, kemudian di sini matahari sebagai transmitter ya, sebagai transmitter atau yang sumber daripada radiasi gelombang elektromagnetik tadi. Kemudian ini ada yang direfleksikan di kembali gitu ya. Jadi yang kuning ini adalah yang dari matahari, kemudian direfleksikan kembali ke angkasa, dan ada juga yang diemisikan oleh bumi ini gitu ya, oleh bumi ini ke angkasa. Nah, di sini kemudian gelombang-gelombang elektromagnetik itu akan ditangkap oleh sensor-sensor di satelit. Nah, jadi berdasarkan sensor ini ya, teman-teman sudah ada gambaran ya. Jadi sebetulnya sinyal yang ditangkap oleh satelit itu adalah sinyal yang memang sudah ada gitu ya, sudah ada dari bumi. Jadi tidak dikirim secara aktif gitu ya oleh bumi. Jadi kita tidak mengirimkan sinyal khusus ke sensor di satelit gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman bisa membedakan ya antara satelit sama radar gitu ya. Kalau radar itu kan kita tahu sinyalnya itu kita mengirimkan sinyal kemudian menangkap kembali. Nah, kalau satelit di sini satelit cuaca yang pada umumnya gitu ya, seperti yang kita gunakan di BMKG ini, dia menangkap sinyalnya saja gitu ya. Transmisinya sendiri adalah dari gelombang sinar matahari. Nah, Bapak Ibu, yuk kita jawab lagi ya sampai sini kuis ini. Jadi berdasarkan sumber energi sensornya, satelit cuaca seperti Himawari 8 adalah instrumen penginderaan jauh yang aktif atau pasif. Nah, silakan Bapak Ibu digunakan annotate-nya kembali ya, dipilih stem, kemudian pilih ada tanda hati, tanda bintang, apakah aktif atau sensor pasif ya. Jadi dari sumber energinya, kalau sumber energinya dari alat itu, jadi kita mengirimkan, kemudian kita menerima kembali, itu adalah aktif ya. Tapi kalau pasif itu hanya menerima, jadi hanya mengukur gelombang yang ada gitu ya. Wah, 100% nih jawaban teman-teman betul semua ya. Jadi sampai sini teman-teman sudah ada gambaran macam-macam instrumen inderaja gitu ya, apakah yang aktif dan pasif, dan satelit cuaca adalah salah satu instrumen yang memiliki sensor pasif gitu ya. Meskipun sebetulnya tidak semua ya, di sini mungkin harus menjadi catatan teman-teman jika di satelit misalnya kita menaruh sensor LiDAR atau sensor radar, itu memang menjadi aktif sensor gitu ya. Tapi untuk Himawari 8 ini tidak ada sensor aktifnya gitu ya. Jadi dia adalah termasuk kelompok instrumen inderaja yang pasif. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Kita lanjut ya kepada jenis-jenis satelit cuaca, gitu ya. Di sini kita membagi gitu ya berdasarkan. Jadi sekarang kita mulai ke satelit cuacanya. Adalah kok banyak nama-nama satelit itu gitu ya, ada katakanlah Jason gitu, ada Himawari, ada Meteosat gitu, ada Fengyun gitu ya, kemudian di sini ada Terra Aqua, kemudian ada TRIM, GPM gitu ya, bahkan ada satelit
yang dioperasikan oleh LAPAN, yang punya Indonesia itu satelit A2 gitu ya. Itu kok satelit apa ya itu gitu ya. Nah, jenis-jenis satelit cuaca ini memang berdasarkan orbitnya bisa kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada satelit geostasioner, kemudian ada satelit polar, dan ada satu lagi satelit yang di sini ditulisnya sebagai non-sun synchronous gitu ya. Jadi sebetulnya meskipun kita fokus ke dua ini, jadi satelit geostasioner itu adalah satelit yang ditaruh sangat jauh gitu ya, sangat jauh di permukaan bumi. Jadi satelit yang orbitnya lebih rendah daripada orbit satelit geo ini dikategorikan sebagai satelit LEO atau Low Earth Orbit gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman masih belum ada bayangan nih kayak gimana gitu ya orbit satelit itu. Di sini saya coba putar ya sebuah video pengantar dari NOAA terkait 3 macam satelit yang mereka NOAA operates 3 types of satellite systems for the United States: polar orbiting satellites, geostationary satellites, and a deep space satellite. Polar orbiting satellites circle the Earth and provide global information ini orbitnya lebih rendah ya, lebih rendah daripada geostasioner satelit seperti ini. Ini satelit geo. Jadi tingginya 36.000. Nah, kalau ini di tes memang tidak ada ya, tidak di luar angkasa. Baik. Earth every day. Well, NOAA operates many satellites. Sebentar ya. Ini. Oke. Nah, ini adalah terkait Himawari ya. Jadi tadi kalau di sini, jadi kita bisa melihat nih di ketinggian berapa sih satelit itu dipasang. Ya. Diluncurkan, nah ini di Jepang waktu itu diluncurkan. Jadi untuk sampai keluar angkasanya itu harus pakai roket ya, tenaga pendorong. Tapi ketika sudah di angkasa, ini tidak ada tenaga lagi. Jadi tidak pakai baterai, tidak apa, dia akan bergerak sendiri. Jadi asal ditempatkan di orbit yang tepat. Ya, ini sekitar tingginya 36.000 dan ditempatkan di longitude 140 derajat, sehingga dengan ditempatkan di sini bisa mengamati kurang lebih sepertiga sisi bumi gitu ya, termasuk Indonesia, Australia, dan juga wilayah Jepang khususnya ya, karena satelit Himawari ini dioperasikan oleh JMA atau Badan Meteorologi Jepang. Bisa mengamati kondisi cuaca khususnya terkait perawanan secara lebih sering lagi gitu ya jika dibandingkan dengan satelit sebelumnya gitu ya. Jadi dari sisi resolusi juga 2 kali lipat lebih tinggi sehingga bisa lebih precise, dan kalau dulu cuma 1 jam per 1 jam sekarang bisa per 10 menit gitu ya, sehingga bisa mendeteksi lebih sering lagi. Dan kanal-kanalnya juga ada banyak. Kalau dulu hanya ada 5 kanal, di satelit Himawari 8 ini ada 16 kanal. Jadi seperti tadi ya, Bapak Ibu, ketika ini diorbitkan di ketinggian segini, sehingga jika satelit ini diposisikan, jadi setelah tadi diluncurkan gitu ya dengan roket dan diposisikan di sini, dia akan bergerak sendiri dan pergerakannya itu sama dengan pergerakannya berotasi bumi. Nah, jadi dia akan berputar. Jadi semua satelit seperti yang tadi teman-teman saksikan di video pengantar NOAA ya, di slide sebelumnya, semuanya bergerakan ya, baik itu satelit geostasioner. Jadi jangan terjebak ya. Kalau geostasioner itu kok stasioneri kayaknya diam, berarti satelitnya diam mengamati bumi yang itu saja. Makanya kita bisa memonitoring terus-menerus gitu ya pergerakannya, karena seperti kamera yang dipasang dengan tripod udah fix gitu ya, terus mengamati pergerakan bumi gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, ini menjadi yang harus Bapak Ibu cermati. Nah, di sini bahwa satelit geostasioner juga berputar, cuman karena dia ditaruh di ketinggian sekitar 36.000 km di atas di luar angkasa, maka dia bergeraknya sama dengan bergeraknya bumi, sehingga di sisi maksudnya
kemanapun bagaimanapun bumi berputar itu dia akan mengamati terus gitu. Makanya terus aja konstan mengamati posisi Asia Pasifik gitu ya, termasuk wilayah Indonesia karena ketinggiannya ini. Tapi dia sebetulnya bergerak juga gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya sampai sini. Nah, ini perbandingannya antara tadi ya satelit Leo gitu ya. Satelit Leo ini apakah itu polar ataupun tidak polar, tapi dia sekitar ini ya, dipasangnya itu di ketinggian antara 200 sampai 800 kilo. Ini lebih rendah daripada satelit Geo yang dipasang di sekitar 36.000 kilo gitu ya. Nah, ini dari segi spasial memang lebih bagus ya, lebih bagus satelit Leo gitu. Bahkan ada yang sampai bisa katakanlah puluhan meter gitu resolusi spasialnya. Namun dia hanya mengamati dalam sehari itu mungkin 2 atau 4 kali gitu ya paling banyak. Tidak bisa untuk digunakan monitoring yang terus-menerus gitu ya. Katakanlah untuk memonitoring debu vulkanik ataupun pergerakan awan CD dan lain sebagainya. Sehingga memang kita mungkin akan lebih familiar gitu ya di penggunaan satelit geo yang ini karena kita memang berbasis kepada monitoring gitu ya, kepada monitoring sehingga lebih banyak menggunakan satelit geo ini. Nah, kalau satelit Leo ini bisa berguna juga gitu ya, kita menggunakannya untuk deteksi hotspot, kemudian jika ada memang cuaca signifikan yang kita perlu detail banget informasi lokasi awan, kemudian komposisi aerosol dan lain sebagainya gitu ya, benar-benar yang emang lebih spesifik. Tapi pada umumnya kita menggunakan memang yang satelit geostasioner ini gitu ya, atau di sini contohnya adalah Himawari 8. Baik, nah Bapak Ibu ada kuis lagi nih ya. Nah jadi silahkan digunakan anotetnya kembali. Satelit geostasioner gitu ya, dalam hal ini adalah Himawari 8 ya. Himawari adalah satelit yang tidak bergerak gitu, artinya diam karena dia untuk monitoring gitu ya, untuk monitoring cuaca. Nah, ini mana nih jawabannya? Benar atau salah? Ini ada yang jawab benar ini? Oke. Oh, ada juga ya, 2 orang ya. 2 orang menjawab benar. Ini ada yang kreatif juga ini, membentuk hati. Baik-baik, ya bagus ya. Oh, diralat nih. Oke. Jadi ada satu aja ya. Benar nih, serius nih. Baik, ada satu saja ya yang jawab benar. Jadi jawaban yang benar adalah salah gitu ya. Jadi satelit geostasioner itu semua satelit itu bergerak ya, tidak ada yang diam karena dia harus bergerak gitu ya di luar angkasa. Kalau diam itu malah jatuh tertarik ke bumi gitu ya. Jadi dia harus bergerak menyeimbangkan gaya gitu ya, mencapai gaya sentrifugal namanya di luar angkasa. Nah ini jawabannya jadi salah ya, satelit geostasioner itu juga bergerak, cuman pergerakannya itu sama dengan bergeraknya rotasi bumi gitu, sehingga memang terlihat tampak diam gitu. Tapi sebetulnya, oh masih ada yang jawab, oke baik terima kasih ya. Jadi sebentar, tidak diam. Kemudian tadi sekilas teman-teman juga melihat ya, satelit polar adalah satelit yang lintasannya itu, masih ingat nggak tadi di videonya yang satelit polar orbitnya melintasi kutub. Nah ini benar atau salah? Jadi tadi satelit polar ya, satelit polar itu adalah satelit yang termasuk yang LEO ya, atau low Earth orbit, atau yang orbitnya lebih rendah daripada orbitnya satelit GEO gitu ya. Nah ini dia dinamakan satelit polar karena memang sebetulnya paling sering melewati polar gitu ya, atau wilayah kutub gitu. Nah ini saya udah kasihin jawabannya nih. Jadi jawabannya adalah baik.
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang menjawab salah. Baik. Nah, ini jawabannya adalah benar ya, teman-teman. Jadi, makanya dinamakan satelit polar karena dia itu siklus rotasinya melewati polar gitu ya. Namun dia jadi cocok sekali untuk pengamatan untuk wilayah polar gitu ya. Tapi memang untuk kondisi untuk ekuator seperti Indonesia lewatnya jarang gitu ya, sehari mungkin bisa 2 atau 4 kali gitu ya. Nah ini jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi satelit polar adalah satelit yang lintasan orbitnya melintasi kutub. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, tadi sudah tahu ya kalau satelit polar itu satelit yang melintasi kutub. Nah, sekarang satelit jika kita pakai satelit polar nih ya, kita mau mengamati fenomena di wilayah Khatulistiwa gitu. Nah, ini satelit polar ini melintasi wilayah Khatulistiwa jadi dua-duanya melewati ya. Jadi satelit polar itu melewati Khatulistiwa juga, melewati kutub juga. Nah, cuman sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah melintasi wilayah Khatulistiwanya ini lebih sering dibanding wilayah kutub? Benar atau salah gitu ya. Jadi paling seringnya itu lewat ke Khatulistiwa, ke ekuator gitu ya. Benar atau salah nih? Silakan yang masih galau ditentukan benar atau salah ya. Harus pede ya, semuanya harus berpartisipasi nih. Masih mungkin sekitar 10 orang lagi ya. Ini ada yang galau, yang milih di tengah-tengah atau gimana nih? Ada 2 orang. Oke, yang galaunya tinggal 1 orang lagi nih. Mana nih? Yang benar apa salah? Oke. Ya, jawabannya adalah salah ya teman-teman. Jadi makanya satelit polar itu dinamakan polar karena lebih sering gitu ya. Pertama dia melintasi kutub gitu. Jadi orbitnya itu selalu lewat kutub gitu tracknya ya. Nah di sini akan lebih sering mengamati wilayah kutub. Jadi kalau katakanlah di Khatulistiwa itu cuma lewat 2 kali, tapi di kutub itu bisa 6 ya, bisa 6 kali. Jadi lebih sering melewati wilayah kutub. Nah ini makanya lebih cocok gitu ya, lebih cocok untuk pengamatan satelit polar untuk yang wilayah area-area kutub. Makanya negara-negara Eropa sana itu banyak seperti Rusia juga ya mengoperasikan satelit polar gitu ya. Nah untuk kita justru kita butuhnya itu satelit ekuator gitu ya, yang lintasannya mengitari ekuator agar lebih sering mengamati atau lewat di wilayah ekuator. Ya, semoga nanti ke depannya kita punya satelit ekuator ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini satu lagi nih kuisnya terkait satelit geostasioner. Satelit geostasioner adalah satelit yang kecepatan mengorbitnya sama dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, tahu ya, ini jangan salah nih jawabannya nih. Yang kecepatan mengorbitnya sama dengan kecepatan rotasi bumi gitu ya. Oh ini ada yang jawab, masih ada yang jawab salah ya? Oke. Baiklah. Baik. Ini benar serius ya yang jawab salah? Oh, berarti nanti harus ini lagi ya. Di kuis terakhir nanti harus hati-hati ya. Baik, satelit geostasioner adalah satelit yang kecepatan mengorbitnya sama dengan kecepatan rotasi bumi ya. Ini adalah benar ya, Bapak Ibu. Jadi makanya karena kecepatannya sama dengan kecepatan rotasi bumi, dia terlihat seperti diam gitu ya, mengamatinya terus-menerus di posisi yang sama gitu ya, di posisi yang sama. Jadi sebenarnya dia tidak diam tapi bergerak.
dan bergeraknya adalah sama dengan kecepatan rotasi bumi ya, meskipun namanya adalah stasioner gitu ya, geostasioner. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini izin saya hapus dulu ya. Tadi kita sudah setelah tahu ya teori atau dasar tentang satelit polar, satelit geostasioner, dan apa sih yang diukurnya gitu ya, yaitu gelombang elektromagnetik. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu banyak ya macamnya, ada yang kalau di sini di gambar ini dari yang panjang gelombangnya panjang sampai yang pendek gitu ya, sampai yang pendek. Nah, ini kalau gelombangnya panjang otomatis frekuensinya sedikit ya, kecil. Jadi di sini cuma satu gelombang misalnya, tapi kalau yang gelombang pendek otomatis frekuensinya lebih cepat. Jadi panjang gelombang dan frekuensi ini berbanding terbalik. Nah, kita ini mungkin familiar dengan gelombang radio ya, meskipun mungkin anak-anak milenial sekarang udah tidak dengar radio, jangan-jangan ya. Nah, ini gelombang radio, kemudian ini sudah familiar ya. Nah, ini kemudian ini adalah gelombang, ini satuannya meter ya, jadi 10⁻⁶ itu adalah 1 mikron gitu ya. Kemudian ada gelombang mikro, nah ini yang biasa digunakan untuk radar ya, untuk radar ini makanya nanti ada C-band, ada Ku-band, ada K-band gitu, nanti teman-teman bisa mendengar kembali ya di paparan di sesi radar setelah saya. Nah, selanjutnya adalah gelombang inframerah nih teman-teman. Jadi dari 15 mikron gitu ya, di 10 pangkat sebentar. 10 ini kan 10 pangkat min 5 ya, berarti 10 mikron. Jadi di sini 15 mikron. Jadi di antara 15 mikron ini sampai yang ini ya, 0, sekian mikron gitu. Ini ada infrared dan ada visible. Nah, di wilayah inilah yang ditangkap oleh hampir rata-rata satelit cuaca. Ya, jadi makanya teman-teman mungkin dengar ada kanal inframerah, kanal visible, karena memang dua sensor itu, gitu ya, dua jenis sensor itu yang pada umumnya terpasang di satelit. Jadi gelombang yang dideteksi, yang ditangkap oleh satelit itu adalah di wilayah infrared ini, gitu ya, dari 15 mikron sampai sini ya, ini berapa nih? 0,01 ini ya, 0,01 mikron. Kemudian ini yang visible ya, di visible ini sampai 0,03 sini ya. Ini adalah kanal visible. Jadi ini kata kuncinya ya, kanal visible dan kanal inframerah. Nah, apa sih kaitannya dengan skematik, gambar skematik yang tadi di awal sudah muncul gitu ya. Jadi ada sinar matahari menyinari bumi, sebagian ada yang dipantulkan dan sebagian ada yang diemisikan. Nah, di sini adalah terkait panjang gelombang tadi, teman-teman. Jadi di sini mungkin kita bisa melihat ya, di sini mungkin panah kursor saya terlihat. Di sini yang direfleksikan itu adalah sinar-sinar yang visible seperti ini, teman-teman. Jadi kenapa ini karena kita melihat itu kan karena ada pantulan gitu ya, ada refleksi daripada objek gitu ya. Teman-teman melihat daun warnanya apa? Hijau ya. Nah, itu karena gelombang hijaunya ini yang banyak dipantulkan oleh daun gitu ya. Jadi nah kenapa terus kalau melihat laut kok biru gitu ya? Nah, itu karena gelombang biru yang banyak dipantulkan. Kemudian melihat awan kok putih gitu ya? Karena gelombang mix gitu ya antara semua cahaya itu terpantulkan melalui awan tadi. Nah, untuk yang diemisikan oleh bumi di sini ini adalah gelombang inframerah gitu ya. Di sini adalah gelombang panjang. Nah, ini sebentar. Oke. Nah, ini bisa kalau kita lihat grafiknya seperti ini gitu ya, dan ini kalau kita bagi dua, yang kuning ini adalah yang diemisikan oleh matahari dan yang ini adalah yang diemisikan oleh bumi. Jadi ini adalah gelombang panjangnya, ini adalah gelombang pendeknya gitu ya. Ini kalau distandarkan bisa menjadi seperti ini gitu ya. Jadi ada yang bagian visible-nya, ada juga yang bagian inframerahnya gitu ya. Lalu gimana sih kanal-kanal di citra satelit cuaca? Jadi seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa ada sebetulnya dua saja gitu ya, yaitu kanal visible dan kanal inframerah.
loh ini kok ada kanal water vapor? Nah, sebetulnya kanal water vapor ini juga adalah kanal inframerah gitu ya. Namun karena dia seperti mungkin terlihat di gambar ini ya, di mana kursor saya ditunjukkan oleh kursor saya, di sini kita melihat bahwa kanal ini adalah kanal water vapor dan ini diserap oleh uap air ya, yang hitam-hitam ini adalah penyerapan uap air. Makanya karena kanal-kanal ini banyak diserap oleh uap air, maka dinamakanlah water vapor channel atau kanal uap air. Nah, satelit Himawarinya sendiri punya 16 band gitu ya. Jadi tadi kanal visible dan kanal inframerah. Kemudian tadi kita melihat ya bahwa ini kok ada near inframerah, itu tuh apa sih gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan kembali yang gambar ini ya, bahwa ini yang visible, yang sebelah kiri ini yang ada warna-warninya, kemudian yang di sini adalah yang inframerah. Nah, di antara ini ada yang nyampur gitu ya. Jadi kanal near inframerah ini adalah kanal yang masih ada komponen reflektivitasnya gitu ya. Dan ini sih para ahli gitu ya mengelompokkan ini sebagai namanya near infrared. Jadi bagian inframerah yang masih ada porsi kanal visible-nya. Nah, ini tergantung. Jadi 16 kanal ini simpelnya adalah kanal visible dan kanal inframerah dan masing-masing digunakan sesuai peruntukannya gitu ya. Seperti untuk pengamatan uap air, water vapor gitu. Ini bisa kita melihat di kanal ini gitu ya, kanal 8, 9, 10. Nah, biasanya dinamakannya memang band 1 sampai band 16 seperti ini. Kemudian ada juga di sini ya, yang kolom ini nanti mungkin di saat teman-teman praktek di LMS ini adalah tabel kanal di satelit ya. Jadi di kanal satelit itu karena dia menyesuaikan dengan kanal dengan satelit sebelumnya, maka dan di satelit sebelumnya itu penamaannya bukan nomor gitu ya, tapi oleh simbol-simbol seperti ini. V1, V2 gitu ya, VS untuk kanal visible. Nah, ini menyesuaikan ke sini gitu ya softwarenya. Sehingga nanti tinggal lihat tabel ini kembali saja ya. Jika teman-teman mau, oh saya pengen mengamati awan nih pakai band IR gitu ya, IR atau ini band IR. Oh, ini tuh band 13 gitu ya, seperti itu. Baik, itu terkait satelit cuaca ya, dan sekarang ini saya akan menyampaikan terkait di sini. Dan tadi kan untuk mengamati awan ini kadang jika awannya itu puncaknya sangat tinggi gitu ya teman-teman, itu kadang karena posisinya satelit ini adalah di 140 gitu ya, di apa namanya di longitude 140 di posisi sini, sehingga ada posisi semu gitu ya yang mungkin perlu dikoreksi gitu ya. Nah, ini katakanlah kita ingin mengamati awan di Aceh. Awannya ini tingginya katakanlah lebih dari 10 km. Nah, kemungkinan posisi puncaknya itu dari posisi sebenarnya ada pergeseran kurang lebih kalau di sini ya, dengan ketinggian awan di sini untuk Aceh ini sekitar 5 ya, 5 km sampai 10 km gitu dari. Nah, ini mungkin yang perlu pertimbangan jika awannya itu sangat-sangat tinggi gitu ya, sangat-sangat tinggi, CB yang sangat-sangat besar dan tinggi gitu ya. Ini perlu koreksi paralaks begitu ketika teman-teman menginterpretasikan lokasi gitu ya, lokasi awan tersebut. Nah, ini salah satu contoh koreksi paralaks ya, dengan menggunakan data radar, karena radar kan pengamatannya dari bawah, satelit dari atas gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat ya, di daerah yang diarsir tanda kuning seperti ini adalah yang bergeser gitu ya, agak bergeser, kurang lebih ini berapa ya, 10 atau 10 kilometer kah ya, 15 km ya ke arah dari yang data radarnya. Kemudian ini mungkin terakhir ya teman-teman, silakan ditunjukkan manakah yang merupakan citra satelit geostasioner. Silakan.
dikasih tandanya ada 3 gambar ya. 1, 2, 3. Satelit geostasioner. Ada 2 orang yang menjawab gambar paling kiri, gambar pertama, kemudian ada 4 orang menjawab gambar di tengah ya. Selebihnya ini ada yang masih belum, silakan. Di sini kata kuncinya adalah bisa melihat satu sisi bumi gitu ya, satu sisi bumi. Oke. Baik, iya, jawabannya adalah yang paling kanan ini ya, teman-teman. Sebentar. Jadi ciri khasnya geostasioner ini bisa melihat satu sisi bumi gitu ya, satu sisi bumi seperti ini. Nah ini makanya keunggulannya gitu ya, keunggulannya daripada satelit geostasioner. Nah ini yang sini mungkin satelit Leo ya. Kalau ini mungkin satelit Leo yang polar, ini satelit Leo yang tidak polar gitu ya, tapi dia cukup detail. Ini karena sampai sungai-sungainya ini bisa terlihat ya. Nah di sini dia adalah mungkin satelit polar, tapi bukan satelit geostasioner ya. Ini jadi hanya dia sangat jelas untuk sampai awan sirusnya ini ya, garis-garis sampai jelas. Namun ini bukan satelit geostasioner gitu ya. Dia hanya satu snapshot, satu citra aja gitu ya, nggak bisa untuk per 10 menit atau per setengah jam, itu nggak bisa. Nah yang paling kanan ini adalah citra satelit geostasioner gitu ya, ini bisa teramati memang resolusinya 2 km aja gitu ya, kecuali visible-nya mungkin ada 500 meter, tapi di sini bisa mengamati terus-menerus. Jadi seakan-akan dia mengamati posisi ini gitu ya, makanya kita bisa men-track, memonitor pergerakan awan hujan, pergerakan tropical cyclone gitu ya, mengenai ITCZ gitu ya, posisi ITCZ dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang paling kanan ini ya, yang paling kanan. Oke. Baik, nah ini seperti di sini ya, di gambar ini kita bisa melihat ini ada ITCZ yang tampak di sini. Nah ini bisa tampak, bisa kelihatannya di satelit geostasioner. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebagai sebelum penutup, saya izin menyampaikan terkait butir kegiatan PMG ahli untuk pengamatan dengan satelit cuaca gitu ya. Jadi di sini untuk PMG tingkat ahli. Oh ini ada yang masih menjawab ya? Oke. Melaksanakan pengolahan data tingkat dasar ya, kemudian melakukan pengamatan cuaca seperti yang tadi telah disampaikan, yaitu monitoring. Kemudian untuk PMG ahli ini adalah melaksanakan penginderaan meteorologi jarak jauh gitu ya, penginderaan jauh. Kemudian pengolahan data tingkat lanjut, dan melaksanakan nowcasting. Jadi kita bagaimana sih melihat citra satelit, kita bisa memprediksi gitu ya kemana arah gerakan awan atau bagaimana kondisi awan di katakanlah 2 atau 3 jam ke depan dengan menggunakan citra satelit terkini gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah produk citra satelit enhance. Jadi ini adalah satu kanal saja ya, Bapak Ibu. Di sini adalah kanal band 13 atau band IR. Bisa diunduh di website ini, website BMKG. Nah ini kita bisa melihat gitu ya bahwa citra satelit pada tanggal ini jam 3 WIB gitu ya atau jam 20 UTC terdapat konvektif signifikan di wilayah-wilayah yang warna orange ini gitu ya. Jadi warna oranye ini adalah awan yang puncaknya di atas gitu ya, puncaknya dingin. Jadi kita bisa melihat pergerakan ataupun kondisi awan untuk wilayah-wilayah yang oranye dan merah ini gitu ya. Kalau untuk yang hitam ini lokasinya adalah yang cerah gitu ya, yang cerah.
Kemudian sebentar, oh ya, oke, ya seperti ini. Kemudian melaksanakan pengolahan data tingkat lanjut, ya ini juga tugas dari salah satu skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh PMG ahli, yaitu menggunakan satelit gitu ya. Paling tidak bisa membuat image RGB atau composite image dengan kanal-kanal yang tersedia, kemudian menciptakan animasi dan mendisplay gitu ya, mendisplay masing-masing citranya. Ini bisa teman-teman semua merefer kepada bahan ajar pengenalan aplikasi satelit yang ada di LMS ya. Di situ contoh studi kasus, kemudian softwarenya juga ada, tinggal diunduh. Untuk sumber datanya, jika ingin katakanlah membuat RGB untuk wilayah masing-masing gitu ya, untuk deteksi asap dan lain sebagainya, ini dapat diakses melalui FTP seperti ini. Ini username-nya adalah nomor stasiun masing-masing ya. Jadi jika nomor stasiun 96745 gitu, nah passwordnya tinggal ditambahkan 3 digit unik ya, dolar, persen, dan topik seperti ini. Nah ini silakan merefer kepada bahan ajar tentang aplikasi satelit di LMS ya. Ini setelah tadi asap, ini juga sama produk Citra RGB untuk pengamatan debu vulkanik ya. Jadi jika ada kejadian gunung meletus. Nah, jadi dimanfaatkan kanal-kanal apa saja sih yang dipakai, kemudian kita membuat citra seperti ini. Ini di sini tampak ya, di sini kelihatan yang warna pink. Warna pink adalah debu vulkanik, sehingga kita bisa mendeteksi ke arah mana sih debu vulkanik ini bergerak. Kemudian ini adalah melakukan nowcasting gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah awan CD yang sudah mature. Di sini ada inti awannya ya, yang warna merah. Kemudian di sini ada 3 kandidat nih. Ini kira-kira akan meluruh atau memang sudah fase meluruh atau justru akan berkembang gitu ya, berkembang. Nah, ini kita bisa menjudge, bisa mengidentifikasinya. Oke. Baik, sampai sini mungkin jika ada pertanyaan mungkin